Nah ini kerajaannya Babilonia ya. Nah pada waktu itu praktek akuntansi itu cukup efektif sebagai alat pencatatan. Jadi akuntansi itu sebenarnya mencatat saja, namun belum dapat menjamin kejujuran dalam kerjasama bisnis. Nah ini ada kelemahan. Jauh. Ada yang sudah pernah dengar tentang akuntansi belum? Seperti itu namanya Abdi, coba Abdi, kalau menurut kamu akuntansi itu apa? Kalau di dasarnya itu kayak catatan ada sejarah-sejarahnya. Oke. Sama dasar gitu. Oke, sama dasar pernah belajar. Oke. Apa nyatat apa? Hasil keuangan, laporan-laporan keuangan. Wah, oke benar. Jadi catat, verifikasi apakah bisa dibuktikan catatan ini benar atau enggak? Tidak tahu. Dan kita Saya Tiara Putri Ratnawati dari SMA 8. oke. Saya penentu. Saya dari 86. Kita, oke. Saya Smita dari nomor 1. SMA 86. Mifta. Mifta, Saya Abdi Sastra Negara dari SMA 86. Abdi, Saya Iris dari 86. Heris, oke. Saya Nabila dari SMA 86. Amira, oke. Saya Nurasana dari SMA 86. Hasanah. 86 juga. Mungkin dari awal ya. Di akuntansi itu telah dipraktekkan. Sebenarnya apa ilmu akuntansi? Akibat kalau di kredit, artinya akibatnya berkurang. Sama dengan beban-beban. Beban-beban juga seperti itu. Ini sudah pernah belajar nih ya. Kalau kita deliver, artinya dia bertambah bebannya. Kalau bisa revenue atau penjualan, ini karakteristiknya sama. Dia akan bertambah kalau dicatat di sisi kredit. Tapi kalau dicatat di sisi debit, kas itu apa? 1, 2, 3, 4, 5? 1. Jadi kalau debitnya bertambah, debitnya bertambah sekian. Yang masuk kreditnya apa? Piutang. Piutang itu 1, 2, 3, 4, 5? 1 juga. Kalau masuk kredit artinya piutang berkurang. Tadi kan piutangnya bertambah ya. Nah ini piutang nambah. Kita menjual sesuatu. Jadi seluruh data nomor 1 itu masuk ke sini. Nah coba Fabian bantu jelasin. Saya ini ada telepon dari apa? Salah satu Kalista. Oh, jadi kalau nomor seri 1, halo, please tolong. Nomor seri 1, kalau dicatat di depan, ya bukan, ya bukan dagang atau bukan label, betul. Nah sekarang yang keempat, sekarang dibayar. Tadi kita beli berbayar, nah sekarang bayar. Gimana? Datanya? Nah ini kan neraca, kalau neraca kan balance sheet ya, nomor seri 1 sampai 3. Kalau yang nomor 1, aset maksudnya ke aset yang udah habis nih catatan, baru dilanjutin yang nomor 3. Terus kalau pengumuman berikut ini kan jadi kayak income statement. Kalau income statement kita cuma masukin revenue sama expense. Revenue kan dia baru dulu kalau 4 udah habis, baru masukin expense. Yang uang untuk bisnis 50 miliar. Kita kan perlu ada jaminan ya. Bank perlu jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya bisa properti, bisa perusahaan kita sendiri. Itu berarti orang, jadi kalian cari orang. Pertama ini. Kawin dong.
just me and pengawasan. let them all Sebutin apa lagi? fly on by. Think what they need to think, say what they want to say, and anyway, that was yesterday. So I'll wait till nighttime takes me far from this daylight cruelty, where love is all that we need. Oh, with dreams I'll always be with you. There you are, in everything, footsteps in the driven, Enggak. Kenapa lagi? melting in the Enggak. Ya tidak. they're telling me you'll never leave anyway. That was yesterday. So I'll wait till nighttime takes me far from this daylight cruelty, where love is all that we need. Dreams I'll always be with you. You'll find me wherever you let me. Salah kali. Salah kali. Beneran. So I'll wait till Gitu lah baru bisa. this daylight cruelty, where love is all. Nama saya Jovanda dari SMA 86. Menurut saya belajar di sini asik, tapi saya nggak ngerti akuntansi, jadi ya beda aja sama di SMA. Di sini belajarnya lebih mendalami banget. Soalnya kalau di SMA dia langsung belajar kayak pendataan gitu. Kalau di sini kan harus dijelasin dari awal sejarahnya. Tapi kalau di SMA kayak langsung gitu, jadi ya enak aja belajar di sini. Saya Yasmin Fauzia dari SMA 86. Sebenarnya belajar akuntansi itu ada susah-susah gampang ya. Kalau di sekolah sama di sini bedanya, kalau di sekolah tuh kayak langsung hitung-hitungnya, kalau di sini tuh kayak belajar dari awal gitu sejarahnya akuntansi. Rada susah sih sebenarnya akuntansi kalau menurut saya sih. Soalnya saya juga kurang minat gitu sama akuntansi. Jadi mungkin buat orang yang suka akuntansi ini ya tertarik banget. Nama saya Bri Sastra Negara. Saya dari SMA Negeri 86 Jakarta. Pendapat saya tentang bedanya belajar di SMA sama di kampus itu, kalau belajar di SMA itu kayak lebih real, kayak cuman inti materi, contoh ngerjain soal. Kalau di kampus itu dia dijelasin sedetail-detail mungkin, dari mulai sejarah sampai ya kesemuanya lah. Terus pendapat buat senior-seniornya ya baik semua sih, baik, seru, sama welcome juga buat orang-orang baru. Terus suasana kampusnya juga enak, nyaman, bagus deh semuanya. Nama saya Meris.
Saya dari SMA Negeri 86 Jakarta. Pengalamannya, kesan-kesannya selama mengikuti kuliah sehari ini, kalau melihat perbedaannya, kalau di sekolah mungkin belajar akuntansinya lebih nggak enak lah, lebih banyak pelajarannya. Cuman kalau di sekarang ini di kuliah di UPJ itu kayak lebih detail gitu, kayak emang lebih mendalami banget. Terus kalau misalnya seniornya juga baik-baik, di sini ramah, lucu-lucu. Ya, makasih. Saya Putri Ratmawati dari SMA Negeri 86 Jakarta. Menurut saya belajar akuntansi itu lumayan susah, soalnya belum terbiasa belajar akuntansi. Kalau perbedaannya di SMA sama kuliah, bedanya tuh jelas banget beda. Soalnya kalau di SMA itu kita tuh kayak dijelasin terus dikasih soal langsung pembelajarannya. Kalau yang ini tuh baru dikasih materi terus belum ngerasain gimana rasanya dikasih soalnya. Terus kalau Universitas Pembangunan Jaya ini kakak-kakaknya seru-seru kok, kakak-kakaknya seru-seru terus asik-asik, pokoknya nyaman deh. Nama saya Nur Hasanah, asal sekolah saya SMA Negeri 86 Jakarta. Menurut saya perbedaan belajar akuntansi di kuliah sama di SMA tuh jelas berbeda. Kalau misalnya di sekolah-sekolah hanya belajar aja, diajarin ngerti atau enggaknya nggak terlalu dipentingin. Sedangkan kalau pembelajaran akuntansi yang saya pelajarin tadi itu membuat saya lebih jelas belajar, soalnya cara mengajarnya juga enak, baik, terus menjelaskannya dengan secara cukup detail. Dosennya juga asik, terus kakak-kakak seniornya juga baik, ramah, dan nggak memandang junior-junior yang lainnya. Semuanya dipaku sama saya. Iya, nama aku Amira Resturama dari SMA Negeri 86 Jakarta. Iya, tadi kita udah belajar akuntansi, seru akuntansi itu. Terus perbedaannya sama di SMA itu, kalau di sini itu lebih dijelasin ke sejarahnya. Tapi kalau di SMA itu cuman dasar-dasarnya aja, langsung perhitungan, angka-angka. Kan kalau tadi di kuliah ini kan ada sejarahnya, penemunya gitu. Kalau di SMA itu enggak, maksudnya cuman dasar-dasarnya aja. Ya tadi seniornya seru, enggak baik-baik, terus ngasih tahu. Terus tadi kita juga ada games kan, terus mereka juga kita dikasih tahu lingkungan UPJ ini, terus gitu. Ya cukup menarik. Terus kakak-kakaknya juga ya baik. Saya Septika, saya dari SMA Negeri 86. Tadi pembelajaran sama Kak Dwi itu saya belum pernah belajar akuntansi sama sekali, jadi nggak tahu apa perbedaan belajar di sekolah sama di sini gitu. Dan mungkin kalau di sekolah habis dijelasin langsung dikasih soal, tapi kalau di sini dijelasin dulu benar-benar dari awal, baru mungkin nanti dikasih soal. Terus pesannya sama kakak kelas sama kakak angkatan itu mereka baik-baik dan ya sangat tertarik mungkin kuliah di sini. Kita Vidya dari SMA Negeri 86. Ini pertama kalinya buat belajar akuntansi sih, jadi lumayan susah tapi sejarahnya seru. Kalau di SMA itu nggak tahu kayak gimana kalau akuntansinya, tapi kalau misalnya dari kayak sekolah itu, kalau misalnya di SMA kayak nggak ada toleransi buat waktunya. Jadi kalau misalnya udah 3 kali terlambat disuruh pulang. Kalau di sini ada waktu sampai 30 menit. Terus kakak-kakaknya seru banget, ramah, bisa diajak diskusi. Tasya Sana, saya dari SMA 86. Saya di sini diajak untuk berkuliah sehari. Sebenarnya pengalaman yang buat saya berkesan karena saya ingin jurusan akuntansi, dan menurut saya ya lumayan susah karena saya tidak belajar akuntansi. Nah, di sini tadi Pak Dwi mengajarkan sejarah, yang menurut saya itu bagus banget. Kuliah sama SMA saya belum tahu karena saya nggak belajar akuntansi ya kan tadi. Jadi menurut saya kuliah itu lebih memperdalam dan lebih bagus
Nah, kalau misalnya buat kakak senior, menurut saya asik orangnya, lebih berkesan, lebih diajak, lebih suka berdiskusi dan yang lain. Kesan saya menjadi mahasiswa sehari ini cukup senang ya, senang banget, terus gembira juga, seru juga sama senior-seniornya, lokasinya cukup nyaman juga. Nah kalau misalkan saya bisa masuk Universitas Pembangunan Jaya ini, yang pasti cukup senang juga dan mengikuti pelajaran kampus ini dengan baik. Kalau misalkan saya bisa masuk kampus ini. Saya sebagai mahasiswi sehari di Universitas Pembangunan Jaya itu menurut saya asik, menarik, dan lingkungan di sini juga enak kok. Universitas Pembangunan Jaya juga bagus. Kalau saya bisa masuk sini, ya saya bersyukur karena saya cukup tertarik untuk kuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Hai, nama saya Meris. Kesannya jadi mahasiswa sehari di UPJ itu seru, asik, terus kayak ngerasain yang bener-bener jadi anak kuliah, kayak gimana ya, agak-agak berbeda banget deh sama di SMA. Terus lumayan minat juga masuk sini. Kasih. Nama saya Yasmin Fauzia. Kesan saya jadi mahasiswa sehari di UPJ seru ya, asik. Terus seniornya juga asik juga. Pokoknya aktivitasnya seru deh. Saya sih minat di UPJ. Soalnya saya udah lihat kampusnya, ternyata bagus. Pokoknya seru deh di sini. Nama saya Angela Tamara dari Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Tujuan dari kegiatan mahasiswa sehari ini adalah untuk memperkenalkan UPJ sebagian besar tentang universitas ini, sedangkan dari Prodi sendiri adalah untuk memperkenalkan mata kuliah akuntansi itu seperti apa secara umum dan gambaran sekilas tentang kegiatan mahasiswa kepada siswa SMA. Selanjutnya itu kita juga memperkenalkan kegiatan sehari-hari, mata kuliah, dan dosen-dosennya yang ada di Universitas Pembangunan Jaya, serta melakukan games agar untuk memperkenalkan antara mahasiswa dengan siswanya sendiri. Oke, terima kasih. Nama saya Biasyi Fahak dari jurusan Akuntansi semester 5 Universitas Pembangunan Jaya. Dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan para anak-anak SMA dapat masuk program akuntansi itu sendiri. Jadi kita untuk menarik minat mereka, karena jurusan akuntansi ini sangat berpotensial sekali untuk kedepannya. Untuk kesan-kesannya, para anak SMA tersebut sangat antusias sekali sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kita menyelenggarakan acara program reality show sehari jadi mahasiswa ini untuk memberikan kesempatan bagi para anak-anak SMU untuk merasakan bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa dalam sehari. Jadi di sini kita beri kesempatan untuk mengikuti aktivitas akademik seperti belajar di kelas, juga bersosialisasi dengan sesama mereka, sama mahasiswa, dengan senior-senior, dengan junior, melihat bagaimana interaksi di perguruan tinggi, apakah proses belajar mengajar di perguruan tinggi itu berbeda dengan di sekolah mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan lebih siap pada saat ingin memasuki perguruan tinggi. 2, 3.